Oke, yang tadi akan bilang sistem saraf pusat itu kebagi dua. Ada encephalon, ada otak, ada medula spinalis. Jadi, kalau ada kelainan pada medula spinalis itu masih disebut UMN, ya, upper motor neuron. Oke, jadi kalau misalnya medula spinalis terbagi beberapa segmen, beberapa bagian. Mulai dari atas ya kita bilang dengan cervical, kemudian bagian thoracal, ke bagian lumbal ya bawah, kemudian ada sacrum, dan juga yang terakhir ada coccygeus, coccygeal root gitu. Nah, ini adalah medula spinalis. Sedangkan ini yang mengapitnya adalah vertebrae. Pertumbuhan medula spinalis dan vertebrae itu lebih cepat vertebrae. Jadi, kalau misalnya kita berbicara tentang medula spinalis sacrum ya, bagian sacrum. Tapi lihat, kalau misalnya kita bandingkan ke bagian vertebrae, dia tuh ternyata cuma setinggi apa? Lumbal doang, ya, lumbal 1 atau lumbal 2 lah paling bawah. Gitu. Padahal dia tuh sacrum gitu. Kenapa bisa timbul demikian? Karena pertumbuhan tulang lebih cepat daripada pertumbuhan saraf. Gitu. Sehingga dia lokasinya lebih atas medula spinalis itu. Sedangkan dia tulangnya udah ke bawah nih. Dalam kondisi ini, gara-gara adanya pertumbuhan yang tidak sesuai, ya, si vertebrenya itu dia timbul lebih cepat, sehingga membentuk suatu struktur yang sangat lembut, yang menyerupai ekor kuda. Yang kita bilang kuda equina. Kenapa dia lembut? Karena dia tuh hanya bagian saraf, gitu, yang tipis-tipis. Jadi kalau misalnya ditusuk, kita bisa mengambil cairan di mana? Buat yang dewasa, bolehlah di L2, L3. Sedangkan buat anak, kan anak pertumbuhannya gini nih, antara asalnya ya, medula spinalis sama vertebrae itu kayak gini, dia bareng. Kemudian yang satu tumbuhnya cepet, yang satu tumbuhnya lambat, gitu. Jadi gimana dong? Kalau misalnya bayi, taruhlah masih segini. Jadi kalau bayi mau di lumbal fungsi, kita ngambil di mana? L4, L5, bawah intinya, ya. Karena kalau di atas takut kena ke bagian medula spinalis gitu. Sedangkan kalau udah dewasa, ya udah vertebrenya udah tumbuh ya. Berarti nggak apa-apa kita ngambil di L2, L3 juga masih bisa nih ya. Nanti nusuknya ke cauda equina. Oke, nah ini adalah bagian-bagian dari medula spinalis yang tadi katakan ya, ada cervical, ada thorax, ada lumbal, dan juga ada sacral. Ini cervical, ini thoracal, ini lumbal, dan ini sakral ya. Nanti itu terdapat perbedaan dari bentukannya. Ini kita harus paham. Oke. Ini ada dua bagian. Ada yang dinamakan dengan substansia alba dan substansia nigra. Yang akan tunjuk apa nih kira-kira? Oke, alba karena dia putih ya. Sedangkan yang di sini adalah nigra ya, negro, warna hitam gitu maksudnya ya. Emang apa sih fungsinya? Nah, bagian linea nigra itu ada bagian belakang atau kita bilang dorsal ya, ada juga bagian depan atau ventral gitu. Apa fungsinya? Kalau bagian dorsal, bagian belakang itu tempat masuknya saraf sensorik. Jadi ketika kita disentuh, ya, yang pernah, mungkin teman-teman pernah ngebahas tentang spinothalamikus. Nah, dia tuh kesini, maksudnya ke belakang dulu ya, ke bagian dorsalis. Kalau misalnya kita mau ngerakin tangan nih, gerakin tangan, mulai dari mana? Otak dong ya, dari frontal, atau kita bilang apa? Lobus presentral ya, dari bawah kortikospinal ya, ke nukleus caudatus, ke kapsula interna, menyilang di decussatio piramid misalnya. Nah, dia tuh nanti bakal keluarnya tuh dari sini ya, dari bagian ventral, dari bagian depan, baru ke tangan, ngegerakin jari-jari gitu ya. Itu fungsi dari medula spinalis. Terus ada apa nih Kang? Nah, ini mah ngomongin tentang, ingat, kalau misalnya motorik dan sensorik, dia berjalannya di bagian substansia alba, ya, di bagian yang putih. Tapi ketika mau keluar dari medula spinalis, itu lewat substansia nigra dulu. Kemudian keluar misalnya ke bagian anterior gitu. Atau dari dalam mau masuk kemana dulu? Ke bagian nigra dulu. Kemudian dari nigra dioper ke bagian alba, yang putih, baru dia naik gitu ya, sesuai. Sensorik berarti gimana jalurnya? Berarti dari sini dong, dari posterior ya ke substansia nigra, pindah ke substansia alba, kemudian naik ke atas gitu. Kalau misalnya dari atas ke bawah gimana? Dari atas ke bawah berarti melalui substansia alba dulu, kemudian masuk ke substansia nigra ya, ke hitam, keluar di bagian dorsal. Ketika kita mau motorik ya, menggerakkan tangan kita.
Oke. Nah, ini ya komponen saraf di medula spinalis itu ada yang disebut dengan aferen dan eferen, ya. Aferen tuh semua yang masuk dari luar menuju medula spinalis, ya. Sedangkan eferen adalah semua yang keluar dari medula spinalis, gitu. Jadi kalau aferen itu bisa dari mana? Bisa dari sentuhan ya, dari luar tubuh kita. Itu namanya general somatic aferen, gitu. Ya, kita bisa disentuh, kita bisa merasakan nyeri. Itu masuk ke general somatic aferen. Ada juga yang dinamakan dengan general visceral aferen. Contohnya apa? Misalnya, ketika tubuh kita, ya, kita belum makan nih, terus pagi-pagi dimarahin sama dosen, terus siang-siang langsung ngopi. Kira-kira apa yang terjadi? Oke, merasakan nyeri. Kemudian lama-lama timbul perasaan ingin muntah ya. Nah, kenapa sih kita bisa merasakan nyeri? Apakah kita dicubit? Bukan ya, karena adanya asam lambung yang meningkat. Itu adalah aferen. Setuju aferen? Setuju, karena itu adalah sensori kan. Kita merasakan nyeri di dalam ulu hati, di bagian epigastrium. Nah, itu yang dinamakan dengan general visceral aferen, berasal dari organ-organ visceral, organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, gitu ya. Gitu ya, seperti peningkatan asam, adanya perubahan kadar oksigen atau karbon dioksida, perubahan kimiawi. Ya, ini asam ya, maksudnya perubahan kimiawi contohnya. Gitu, itu yang dinamakan dengan general visceral aferen. Selanjutnya, kalau aferen yang tadi kata Inas merupakan ketika kita gerak, ya, kita menggerakkan tangan. Itu adalah fungsi dari general somatic aferen. Berarti ada dong, ini eferen visceral umum ya. Ini pakai bahasa Indonesia, lupa belum dibikin bahasa Inggris. Atau ini GFE ya, GFE itu general visceral eferen. Kalau misalnya general somatic, kita gerakkan tangan, kita menggerakkan otot rangka. Sedangkan kalau misalnya general visceral eferen, kita menggerakkan usus-usus kita. Kan usus gerak tuh, ya, jantung berdenyut. Kenapa kok bisa kayak gitu? Nah, itu fungsi dari general visceral eferen, ya, menggerakkan struktur yang ada di dalam tubuh kita. Dan kebanyakan dia tuh bersifat apa? Otonom, ya, tidak bisa kita atur, tidak bisa kita suruh, gitu. Itu otonom yang tidak disadari.